Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sriwahyuni dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Muhammad Syahrur dan metode pemikiran tafsirnya untuk memenuhi tugas pemikiran tafsir kontemporer. Yang pertama yaitu pendahuluan. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia. Fajlur Rahman menyebut Al-Quran sebagai dokumen keagamaan dan dokumen sosial. Sebagai sebuah dokumen, Al-Quran tidak berbicara sendiri dalam memberikan petunjuk. Manusialah yang sejatinya bertanggung jawab membuat Al-Quran aktif berbicara, sehingga dapat berfungsi sebagai sebuah petunjuk. Dengan posisinya sebagai petunjuk tersebut, Al-Quran mendapatkan porsi kajian yang beragam dari para pemikir muslim, baik dari segi teoritis, metodologis, maupun praksis implementatif. Selama 1 dekade terakhir, kajian Al-Quran menunjukkan perkembangan metode dan pendekatan yang beragam dari para pemikir muslim. Salah satunya yaitu Muhammad Syahrur. Selanjutnya yaitu biografi dari Muhammad Syahrur. Muhammad Ibnu Daib Syahrur atau lebih dikenal dengan Muhammad Syahrur, beliau adalah seorang pemikir muslim kontemporer yang lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1938 di Damaskus, Syria. Pada awalnya, Muhammad Syahrur tidak mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara intensif. Setelah menamatkan sekolah di tingkat menengah, beliau pergi ke Uni Soviet untuk belajar teknik di Moskow. Pada tahun 1967, Syahrur memperoleh kesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial College London, Inggris. Ia terpaksa kembali lagi ke Syria karena pada waktu itu tempatnya pada bulan Juni 1967 terjadi perang selama 6 hari antara Arab melawan Israel yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Syria dengan Inggris terputus, sebab Inggris dalam hal ini berpihak ke Israel. Pada tahun 1969, Syahrur meraih gelar Master of Science dan meraih gelar doktor pada tahun 1972. Hingga kini, beliau masih tercatat sebagai tenaga edukatif pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang mekanika tanah dan geologi dan menjadi konsultan di bidang teknik. Meskipun basis pendidikan Syahrur awalnya adalah teknik, namun beliau tertarik untuk mengkaji Al-Quran secara lebih serius dengan pendekatan ilmu filsafat, bahasa, dan dibingkai dengan teori ilmu eksak. Perhatian Syahrur terhadap kajian ilmu-ilmu keislaman sebenarnya dimulai sejak dia berada di Dublin, Irlandia pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Ketika beliau sedang mengambil program master dan doktor, pengaruh dan peran temannya yaitu Dr. Ja'far Dak Albab sangat besar dalam pemikiran Syahrur, sebab berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa. Selanjutnya yaitu metode dan pemikiran tafsir. Tafsir menurut Syahrur setara dengan ijtihad, yaitu upaya untuk memahami teks agama. Bagi Syahrur, tafsir yang digunakan dalam memahami ayat-ayat muhkamat atau ayat yang termasuk dalam kategori kitab Ar-Risalah. Pendekatan yang digunakan pun beragam, tergantung kepada mufassirnya. Dalam tafsir atau ijtihad, Syahrur sendiri menggunakan banyak pendekatan, mulai dari filosofis linguistik hingga linguistik matematis, atau dikenal juga dengan teori batas nazariyat al-hudud. Fungsi tafsir atau ijtihad bagi Syahrur adalah untuk memahami kitab Ar-Risalah. Maka, untuk memahami pesan risalah harus menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan keilmuan. Syahrur melihat bahwasannya tafsir atau ijtihad begitu penting di masa sekarang,
karena banyaknya persoalan yang tidak terdapat penjelasannya dalam teks. Persoalan kehidupan selalu berkembang, sedangkan teks Al-Quran telah berakhir. Dengan itu, maka menjadi sangat penting bagi mufasir untuk menanamkan prinsip bahwasanya akal, wahyu, dan realitas itu saling terkait. Selanjutnya yaitu contoh penerapan penafsiran ayat Al-Quran. Salah satu orisinal dari Syahrur dalam rangka menafsirkan ulang ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quran adalah teori batas atau nazariyat al-hudud. Kerangka analisis teori hud Syahrur dibangun dengan memahami secara serius tentang dua karakter utama ajaran Islam, yaitu dimensi istiqomah dan dimensi hanifiyah. Syahrur lalu sampai kepada kesimpulan bahwasanya Hanifiyah merupakan penyimpangan dari suatu yang lurus, sedangkan istiqomah yaitu suatu yang lurus mengikuti jalan linear. Kedua sifat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan menyatu menjadi kekuatan agama Islam, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 161 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman malata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Syahrur merupakan salah satu mufasir kontemporer yang hadir untuk menawarkan gagasan tafsir Al-Quran modern dengan sentuhan analisis matematika dan sains. Analisis matematika ini digunakan sebagai pola analisis dalam memetakan ayat-ayat hukum, sedangkan analisis sains digunakan sebagai metode menakwilkan ayat mutasyabihat. Syahrur hadir menawarkan paradigma integratif dalam menafsirkan Al-Quran. Paradigma yang dibangun dengan memadukan ilmu sains sebagai bagian dari keilmuan modern, dengan ilmu teks Al-Quran sebagai manifestasi ilmu klasik. Tafsir bagi Syahrur setara dengan ijtihad, yaitu sama-sama usaha mencari dan mengeluarkan daya memahami teks agama. Tafsir digunakan dalam memahami dalam ayat-ayat muhkamat dalam kategori kitab Ar-Risalah. Mungkin cukup segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.